Alhamdulillahilladzi hadana ilal Islam wa ja'alana minal muslimin wa ta'ajjalana jannatal na'im. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhum taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Puji syukur kita kepada Allah para jamaah. Kita masih mendapatkan karunia hidup akhiana dengan Islam, dengan hidayah Islam sehingga kita masuk minal muslimin. Insya Allah wa'adda lana, dan Allah menyediakan untuk kita nanti jannat dan na'im. Para jamaah, mudah-mudahan kita juga mendapatkan tambahan sedikit peringatan paling tidak untuk pemantapan bahwasanya bertakwa kepada Allah itu sebagai pegangan yang harus dipegang terus sehari-hari sampai akhir hayat insya Allah. Maka disebutkanlah ittaqullaha haitsuma kunta. Anda bertakwa di mana saja Anda berposisi, berkedudukan, berdomisili, berpangkat, berprofesi dan sebagainya ini. Dan keadaan waktu yang ada pada jamaah ini, kita mendapatkan karunia Allah bahwa bangsa kita ini Indonesia telah mendapatkan pintu gerbang kemerdekaan waktu itu, yakni mendapatkan kemerdekaan dari penjajahan, keluar dari kegelapan. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, yakni mengeluarkanlah kita ini dari kegelapan penjajahan dan penderitaan. Ambil semua sektor kehidupan kita ini, laku itu. Kemudian kita nanti menuju ke cahaya yang lebih terang. Bagaikan waktu Nabi Muhammad SAW menaklukkan Fathu Makkah. Mekah itu kembali kepada syariat Islam. Waktu itu disebut zaman jahiliyah. Itu apa? Zaman jahiliyah itu ya beribadat mereka, tapi beribadat dengan cara yang salah. Lah dibenarkan tidak terima ngamuk. Lah inilah sekarang mungkin umat Islam hati-hati. Jangan sampai kita beribadat dengan cara yang salah dengan terus menerus. Maka dianjurkan kita ngaji betul dengan Al-Quran dan Al-Ahadis yang sahih-sahih itu. Sebab kalau melihara kesalahan itulah salah satu ciri jahiliyah. Para jamaah ini kalau memelihara penjajahan itulah namanya penjajah. Maka waktu akhir khutbah Nabi Muhammad SAW itu mengingatkan dari penjajahan setan waktu itu sudah lumpuh. Qad ya'isa inna syaitana qad ya'isa ayyubada bi ardikum hala. Setan sudah patah hati, patah semangat, patah kekuatan untuk menjadi berhala, menjadi pujaan di Arab. Tetapi setan itu radhiya ayyudha fima siwa dzalik. Untuk perilaku setan supaya diikuti itulah kepuasan setan ini. Nah ini bahaya kita ini apa para jamaah? Merdeka
Apa baru belajar, apa bagaimana kita belajar merdeka dari syaitoniah ini. Senantiasa maka bertakwalah, sebab kita ditinggali ilmu pengetahuan oleh para penjajah itu, termasuk ilmu politik, apa ekonomi, apa perusahaan. Itu semuanya itu campur aduk dengan setan, ilmu itu. Sehingga bisa terkenallah sampai-sampai bahwa politik itu tren to corrupt. Power juga, kekuasaan itu cenderungnya pada korupsi, pada jadi maling, pada jadi pencuri. Itu ilmu aslinya politik itu bersih, al-hikmah, the policy, formulation of policy, bagaimana ngatur kebijakan, mengatur negara dan seisinya, itulah tatanan. Maka tatanan yang tertib nanti disebutlah politan. Hasilnya menjadi politan, kota menjadi metropolitan. Nah kita ini dalam kehidupan berpolitik di Indonesia ini, para jamaah, bagaimana kita belajar ilmu tauhid yang bertakwa kepada Allah. Aslinya adalah kebajikan, kesucian. Tapi dikotori sehingga terkesan kalau main politik itu kotor. Sehingga banyak orang baik malas urusan politik katanya. Jangan ikut-ikut nanti kotor, jangan ikut-ikut nanti kotor. Justru orang baik inilah yang harus punya kewajiban membersihkan kekotoran-kekotoran yang ada. Itu loh. Kalau dibiarkan politik kotor itulah jahiliyah nanti, dan kita ikut sama-sama ikut jahiliyah. Ciri jahiliyah itu apa para jamaah? Ya ini ketohutan. Tohut itu pemujaan overdosis, berlebihan. Wajtanibut tohut, hindarilah yang namanya tohut. Ciri tohut itu adalah berlebihan membela keilmuannya yang rusak. Itu ajaran dari Eropa dulu apa? Right or wrong is my country. Right or wrong is my king. Right or wrong is my party. Right or wrong is my system. Benar salah diyakini, meskipun salah itu presiden saya, meskipun salah itu adalah negara saya, meskipun salah itu politik saya. Itulah namanya keberhalaan. Right or wrong is my country. Maka takwa inilah yang harus ditekankan, hati-hati jangan sampai rusak. Tugas orang bertakwa adalah jangan sampai tasyabuh bil musyrikin, tasyabuh bil kafirin. Juga jangan sampai bawur, gak karu-karuan ilmu kita ini, dipolek sosbud dan sebagainya ini. Maka umat Islam punya kewajiban bagaimana jangan sampai ilmu yang kita anut ilmu jahiliyah, ilmu imperialisme, kolonialisme. Kebersihan ini yang namanya takwa, tidak talbisul haqqa bil batili. Bagaimana campur aduknya ideologi, sistem, partai, apa-apa campur aduk, ABC dicampur aduk menjadi cara wong Jawa apa dianggap campur sari. Itulah kemusyrikan, nanti bahaya. Campur sari itu menipu kita, manipulasi seolah-olah indah. Campur itu disangkanya indah, bukan. Talbisul haqqo bil batil. Hati-hati kita jangan sampai teropini oleh suatu permainan saharu ayunan nas. Cara zaman Fir'aun dulu, bagaimana keahlian paranormal zaman Fir'aun dulu, bisihrin azim, menipu dengan opini yang tingkat tinggi, memalsukan sesuatu hal. Saharu ayunan nas, menipu, memanipulasi anggapan opini manusia. Jadi kalau kita umat Islam tidak dilatih cerdas jiwanya, cerdas akal pikirannya, cerdas imamahnya, kita itu akan terjerumus dalam zulumat, kegelapan kembali, dalam penjajahan kembali ini. Ya mungkin kita itu orang pintar banyak, jangan-jangan pintarnya pintar penjajahan ilmunya, pintar-pintar syaitoniah. Cara wong Jawa itu orang pintarnya, orang takwa itu dipangan belis.
Wong bodoh dipangan wong pinter dipangan belis. Kalau tidak takwa kepada Allah. Mudah-mudahan saya panjenengan takwa tingkat kecil, tingkat mikro, tingkat pribadi, tingkat keluarga, tingkat lingkungan, tingkat posisi manapun harus berjuang bagaimana al-furqan, genah mana hak, mana batal. Kalau itu dicampur, itulah nanti namanya syirkun. Jadi campur aduk itu hakikatnya syirkun. Jadi kalau campur aduk uang diatur namanya syirkah. Negara campur antar dua berbagai negara namanya united syirkah. Nah kalau akidah bercampur aduk itu namanya kemusyrikan, itulah jahiliyah. Begitulah para jamaah bahwa khutbah ya fungsi pokoknya tazkirah, mengingatkan dengan sungguh-sungguh kita untuk menjadi al-mukhlisin, memurnikan betul ilmu kita sehingga kita menjadi amanat, siddiq, kita itu dipercaya dan mendapatkan kepercayaan dalam menyampaikan hal-hal yang dipercaya dan mempraktekkan hal-hal yang menjadikan rahmatan lil alamin fil haqqi. Jangan sekedar sejahtera, campur aduk bisa itu tidak bisa. Rahmatan lil alamin tetap dalam bingkai fil haqqi. Barakallah para jamaah, kita cukupkan khutbah, mudah-mudahan perhatian. Astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullah wa lakum warhamni warhamkum. Yarhamukallahu yarhamukum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma